Wis gak YouTube-YouTubean gak paten diwasute akeh ternyata iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan selamat berjumpa kembali dengan Al Raffi Channel dengan saya Raffi dan kembali kita bisa bertemu. Mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya dan tetap semangat di dalam dunia per-YouTubean, tidak menurun semangatnya namun tetap bertambah ya. Harapan saya demikian dan mohon maaf teman-teman untuk beberapa hari mungkin saya tidak upload video dikarenakan saya sedikit ada apa ya kesibukan sehingga saya tidak bisa mengcover pertanyaan teman-teman yang ada di komentar, tapi insya Allah hari ini sudah terjawab semuanya dan juga beberapa mungkin harapan-harapan untuk kelanjutan video-video dari video saya yang sebelumnya. Dan sebelum Anda melanjutkan apa yang saya bicarakan, sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf bagi para YouTuber-YouTuber pemula atau mungkin juga para senior-senior, sesepuh-sesepuh apabila apa yang saya sampaikan nanti kurang berkenan, apalagi mungkin juga menyinggung beberapa orang, saya mohon maaf. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami berdasarkan pengalaman. Jadi mohon untuk tidak menanyakan secara ilmiah karena saya belajarnya secara otodidak, tidak menggunakan ilmiah. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan kenyataan dan apa yang saya lakukan selama ini dari pengalaman-pengalaman orang yang goblok ini, yang mudah-mudahan kegoblokan saya ini bisa menjadi sumbangsi buat teman-teman untuk tidak menjadi lebih goblok tapi akan semakin menjadi lebih pintar. Baik teman-teman, beberapa hari kemarin ada pertanyaan ke saya, ini menyangkut teman-teman yang sudah mulai masuk tahapan monetisasi ya. Artinya 1000 subscriber sudah terpenuhi, 4000 jam tayang sudah terpenuhi. Namun keluhan-keluhan teman-teman kemarin ke saya banyak yang merasa drop mentalnya karena melihat kenyataan ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Nah, ini kan beberapa video saya yang kemarin kan sudah saya singgung. Kalau memang mau semangat di YouTube ya semangat saja, nggak usah pakai drop-dropan mentalnya. Soalnya kalau drop-dropan mentalnya karena melihat kenyataan dengan apa yang sudah dikeluarkan, ya tidak segala sesuatu itu indah pada saat ini, mungkin pasti akan indah pada masanya kan gitu ya. Kenapa kok bisa drop? Karena beberapa teman kemarin ada yang menyampaikan ke saya, Mas, saya itu sudah monetisasi dan sudah mendaftar, tapi kok ternyata saya disuruh ngumpulin lagi $10. Nah, $10 itu tak saya pikir hitungannya 1, 2, 3, 4, ternyata enggak Mas, ternyata 0,1, 0,0000 dan sebagainya. Nah, ini yang membuat mereka drop mental. Terus saya kapan dapat $10 Mas? Terus apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, ya inilah problem baru muncul ketika sudah dimonetisasi. Sementara channel saya saja ini belum monet, subscribernya masih 3 ini ya. Tapi saya tetap bersyukur, saya yakin teman-teman bisa membantu dan semuanya bisa sukses pada akhirnya, ya kan? Jadi untuk teman-teman saya hanya bisa memotivasi, saya ucapkan selamat dan sukses bagi kalian yang sudah memasuki tahapan monetisasi, tetapi bukan berarti perjuangan Anda sudah berakhir. Tetapi Anda harus lebih berjuang lebih keras karena mendapatkan $10 itu bisa dikatakan gampang ya gampang bagi yang sudah berpengalaman, tetapi akan terasa sulit bagi yang belum berpengalaman. Taruhlah kita mengambil yang paling sulit gitu aja ya. Kalau yang mudah itu biasanya hubungannya dengan sesuatu yang cepat, biasanya imbasnya juga tidak baik kan gitu. Jadi yang secara alami saja. Jadi harapan saya ketika sampai sudah di melalui proses monetisasi sudah menunggu $10, yang Anda lakukan harus berhati-hati karena akun Anda sudah mulai dipantau selama 2 bulan oleh YouTube menyangkut soal iklan. $10 itu fungsinya apa sih Mas? $10 itu kan mungkin sudah disampaikan oleh beberapa senior-senior kita ya bahwa $10 itu diberikan ke kita, kita disuruh nyari $10 itu
Tujuannya adalah untuk pengaktifan PIN monetisasi. Jadi nanti setelah $10 kita dapat PIN yang dikirim via pos. Artinya dengan PIN itu kita disuruh membuka PIN agar pembayarannya lewat rekening dan sebagainya itu yang sudah terdaftar itu bisa diaktifkan. Jadi tujuannya itu. Cuma masalahnya teman-teman yang jadi bayangannya itu kan dipikir $10 itu cepet gitu. Ternyata memakan proses yang waktu yang lama, dan banyak teman-teman kemarin itu ada 3 atau 4 orang teman saya yang ya istilahnya satu kampung lah itu down. Wes gak YouTube-YouTubean gak paten tiwas entek akeh, ternyata iyalah cek kon golek maneh $10 gitu. Nah, ini yang tidak diantisipasi dari awal. Mentalnya mental mental apa ya? Padahal harusnya jadi YouTuber itu harus mental baja ya. Karena $10 berakhir pun masih ada lanjutan 1.300.000 dan sebagainya. Nah kan harus ada $100 kan. Disinilah jadi teman-teman selama ngoper $10 ini saya harapkan berhati-hati. Yang Anda bisa lakukan adalah memperbaiki konten yang baru-baru. Yang lama jangan diutak-utik dulu ya. Video yang sudah ada, yang ada sebelum-sebelumnya itu jangan diutak-atik dulu, dibiarkan saja. Anda tinggal menambah video-video baru sebanyak-banyaknya. Sambil yang Anda lakukan adalah menonton video Anda dari awal hingga akhir selesai. Di situ kan menyangkut soal dolar. Jadi iklannya kalau perlu juga Anda tonton. Gitu ya. Sambil Anda berpromosi, mengunjungi tab-tab komunitas dari teman-teman yang lain. Sekaligus juga ada promosi untuk selalu mengupload video. Mengupload video itu gimana ya? Anda nonton channel-channel yang satu tema dengan Anda, yang besar-besar itu. Setelah itu coba Anda setelah selesai sampai akhir, Anda putar video Anda 3 video. Nah, dua polanya bisa 2-3-2 bisa, 1-3-1 bisa, dan nanti itu terserah Anda mau pilih yang mana. Nanti itu bisa kelihatan kok yang terbaik itu yang mana. Tapi pada intinya usahakan menonton video itu dari video teman kita maupun video kita itu dari awal hingga akhir. Nah, khusus untuk video-video kita, hati-hati juga kalau menonton. Posisikan Anda menonton video Anda adalah sebagai penonton murni, bukan YouTuber. Artinya Anda menonton itu harus menggunakan email di luar email yang Anda daftarkan pada YouTube itu. Nah, ya, jadi usahakan ketika Anda menonton YouTube channel Anda berada di email Google yang tidak terdaftar pada YouTube itu. Artinya Anda bisa pakai mode samaran atau mungkin pakai email yang lain supaya tidak terdeteksi spam. Karena kita harus sangat berhati-hati. Kadang-kadang kita nggak tahu karena berhubungan dengan iklan itu, yang memantau selama 2 bulan itu bukan sistem lagi, tetapi adalah orang-orang YouTube sendiri secara apa ya, secara manual dia memantau perkembangan channel kita. Kalau naik turun itu mungkin sudah wajar, yang penting jangan diutak-atik dan jangan melakukan tindakan-tindakan ekstrim seperti menggunakan VPN dan sebagainya selama proses pengajuan monetisasi menuju $10, karena itu sangat-sangat gampang terdeteksi oleh sistem YouTube. Kalau mungkin dulu mungkin gampang dan masih mudah dan bebas karena mungkin sistem YouTube tidak secanggih sekarang ya. Tetapi karena YouTube sekarang juga memperbarui sistemnya, makin kesini makin canggih. Ya, saya hanya bisa menyarankan lakukanlah segala sesuatunya itu dengan alami. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Yang penting Anda lakukan terus mengunjungi tab-tab komunitas, promosi video Anda bantu menonton video Anda tonton, kalau perlu sama iklan-iklannya, karena itu berhubungan juga dengan $10. Kalau Anda skip iklannya, gak tutup nanti $10-nya itu ya. Jadi itu buat teman-teman yang terpenting Anda harus hati-hati. Jangan sampai nanti setelah itu dimonetisasi tapi pembayaran Anda Google AdSense-nya ditangguhkan gara-gara Anda melakukan tindakan-tindakan yang dinyatakan ilegal oleh YouTube. Karena tidak jarang itu terjadi teman-teman. Jadi selama ya
menurut pengalaman saya sih 2 bulan, kita selalu dalam pantauan walaupun kadang-kadang monetisasinya itu bisa cepat, tapi setelah monetisasi itu kadang-kadang masih 2 bulan itu dipantau. Dan yang penting juga jangan mengupload video-video yang berbau klaim hak cipta ya, baik itu apa aja video atau mungkin musik yang berhubungan hak cipta, pokoknya dibersihkan. Mending Anda video-video Anda yang mungkin menurut Anda jelek, tidak masalah. Yang penting kita katrol itu apa dolarnya itu dengan cara memperbanyak video. Jadi itu teman-teman. Nah, nanti setelah 10 dolarnya itu sudah Anda dapatkan, Anda sudah aktif Google AdSense-nya, baru kita bekerja keras untuk memperbaiki konten, memperbaiki thumbnail dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu dari situlah baru Anda bisa menentukan mau dibawa kemana arah channelnya itu. Mau dibuat nyari duit yang kecil-kecil atau mau cari duit yang receh-receh, ya monggo. Yang mau cari duit yang gede-gede juga monggo. Tapi semuanya itu butuh pengorbanan dan kerja keras. Tidak ada channel manapun yang begitu saja diupload terus ditinggal. Jadi semuanya butuh kerja keras berupa promosi dan mengunjungi tab-tab komunitas yang lain. Kecuali kalau channel kita memang channelnya artis, kita upload apapun pasti akan ditonton. Tetapi kita ini bukan artis, butuh promosi, butuh upload video. Karena itulah cara satu-satunya mengenalkan channel kita kepada orang lain yang belum pernah menonton itu. Jadi seperti itu teman-teman. Saya harapkan untuk teman-teman jangan patah semangat ketika menghadapi setelah dimonetisasi ternyata terbebani dengan 10 dolar yang menurut kalian itu terasa berat. Jadi jangan terlalu difokuskan kalau mau nggak terasa berat itu ya. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Harapan saya poinnya adalah ketika 10 dolar itu sudah Anda ketika Anda menuju 10 dolar, lakukanlah hal-hal yang baik-baik saja. Ketika Anda nggak mau terlalu berisiko, gunakanlah ketentuan yang ada di YouTube sebaik mungkin sampai menuju proses 10 dolar. Kalau memang terasa berat, Anda lakukan sendiri, mintalah bantuan teman-teman untuk menonton secara profesional, artinya betul-betul menonton, dan di-skip-skip ya. Gitu ya, jadi itu aja. Nanti Anda juga bisa bantu sendiri channel Anda promo-promo di komunitas atau mungkin di-share di mana di WA boleh, di Facebook boleh sebanyak-banyaknya, walaupun mungkin orang lain menganggap itu tidak efektif, tetapi kita ini berusaha mencapai 10 dolar dulu. Nah, setelah itu tercapai barulah kita tata semuanya channel kita, arahnya mau kemana, mau mau diperbaiki videonya atau mau yang itu saja ya terserah. Tetapi yang perlu diingat, iklan itu melihat besar kecilnya yang masuk adalah dari berapa bagusnya, termasuk dari seberapa bagusnya video kita. Kalau videonya asal-asalan, mungkin yang akan nempel di video kita ya iklannya yang harganya murah-murah kan gitu, bisa jadi seperti itu. Semuanya itu kan ketentuannya dari YouTube, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah bisa memilih harus memilih iklan ini nggak bisa. Tetapi yang terpenting kalau mau menuju 10 dolar, lakukanlah hal-hal yang baik, terus lakukan sampai 10 dolar itu tercapai. Sekali lagi jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan di dalam aturan YouTube, karena itu akan membuat beban Anda semakin lama dan tidak tutup-tutup sampai dengan proses monetisasi terakhir, yaitu pencapaian 100 dolar. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya bisa dibantu untuk menyampaikannya di tab komunitas atau mungkin juga di kolom komentar, atau mungkin topik-topik apa yang perlu dibahas, diperbincangkan, monggo saling berbagi di komunitas di kolom komentar ya. Sekali lagi saya Raffi mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.